Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyoga Pamungkas dari mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tugas profil Kota Semarang. Oke, langsung saja saya mulai. Dari letak geografisnya dari Kota Semarang, yaitu terletak antara garis 6 derajat 50 sampai 7 derajat 10 lintang selatan dan garis pada bujur timur yaitu 109 derajat 35 sampai 110 derajat 50. Kota Semarang memiliki batas wilayah antara lain sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang, dan di sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan garis pantai meliputi 13,6 km dengan ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348 di atas garis pantai. Lanjut, garis administratif dari Kota Semarang ini, secara administratif Kota Semarang dibagi menjadi 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16 kecamatan ini, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai luas wilayah, yaitu wilayah yang terluas antara lain ada 2, yaitu Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunung Pati. Dengan Kecamatan Mijen, luas wilayahnya 57,55 km persegi, dan di Kecamatan Gunung Pati luasnya wilayah yaitu 54,11 km persegi. Luas wilayah Kota Semarang ini tercatat 373.070 km persegi. Oke, lalu sejarah dari Kota Semarang. Kota Semarang memiliki sejarah yang berawal dari abad ke-8 Masehi, yaitu dengan daerah pesisir yang bernama Prakuta, dan sekarang berubah menjadi Berkuta, yaitu merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Daerah ini pada masa itu merupakan pelabuhan yang di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Akibatnya pengendapan yang hingga sekarang masih terus berlangsung, gugusan tersebut sekarang menyatu membentuk daratan. Bagian Kota Semarang bawah yang dikenal dengan ini, sekarang ini dikenal dahulunya merupakan lautan dan sekarang menjadi daratan. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di daerah Pasar Bulu. Pasar Bulu itu berada di Semarang Utara sekarang dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan menjuruk ke timur ya. Tempat armada Laksana Tiongho yang berasal dari Cina bersandar pada tahun 1405 Masehi. Di tempat tersebut pendaratannya ini Laksamana Tiongho mendirikan kelenteng dan masjid. Kelenteng dan masjid ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan bagi orang-orang yang berkunjung di Kota Semarang. Dan kelenteng ini dinamakan dengan Sampokong. Oke, lanjut. Lalu geologi. Kondisi geologi di Kota Semarang ini strukturnya terdapat di Kota Semarang berupa sesar yang terdiri dari sesar normal, sesar geser, dan sesar naik. Sesar normal ini relatif berarah ke barat dan timur, sebagian agak cembung ke arah utara. Jadi ke arah utara itu Semarang Utara, daerah Laut Jawa sana. Selatan hingga barat laut. Sedangkan sesar naik relatif berarah ke barat dan timur, berarti ke Demak dan Kendal. Lalu secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Daerah pantai yang merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
dengan kemiringan 0 sampai 2%. Daerah dataran rendah ini merupakan kawasan di bagian tengah dengan kemiringan antara 2 sampai 15%. Daerah perbukitan merupakan kawasan ini selatan dengan kemiringan 15 sampai 40%. Dan beberapa kawasan ini dengan kemiringan di atas 40%. Lanjut hidrologinya. Hidrologi di Kota Semarang ini merupakan kawasan yang berada pada kaki Gunung Ungaran yang mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti Kali Besol, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Siangker, Kali Benggaron, Kali Kedung Mundu. Sebagai daerah hilir, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kontur wilayah perbukitan dengan perbedaan ketinggian yang sangat curam, sehingga curah hujan yang terjadi di daerah hulu akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir. Daerah hulunya itu berada di Kali Benggaron di Kota Ungaran dan mengalir ke daerah hilir di bagian Semarang Kota, di Semarang Tengah. Lalu jenis tanah di Kota Semarang ini sebagian besar kota terbentuk dari jenis tanah yang bererobilitas tinggi rendah. Kaitannya dalam kemungkinannya untuk tererosi, yaitu tanah latasol coklat, kemerahan, aluvial, gumosol, asosial aluvial kelabu, rikosol, dan litosol coklat sebesar 79,41%. Sedangkan tanah bererobilitas sedang, yaitu Mediteran coklat tua sebesar 19,65%, dan untuk jenis tanah erobilitas tinggi yaitu rikosol dengan besar 0,94%. Jenis tanah bererobilitas tinggi ini sangat berpengaruh di Kota Semarang pada masa tanah keseluruhannya berada di Kecamatan Tembalang. Jadi Kecamatan Tembalang itu berada di Semarang atas dengan sebesar 361.588 hektar. Itu sangat besar di Kota Semarang, itu kecamatan yang juga termasuk kecamatan terbesar itu di Semarang. Oke, terima kasih materi dari saya yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.